Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Narsun, NIM 2010417130 di kelas A1 Manajemen. Di video kali ini saya akan menjawab jawaban soal UTS mata kuliah e-marketing. Soal bagian A, yang pertama, apakah Anda sudah memiliki buku e-marketing? Jika ya, kenapa Anda wajib memiliki buku e-marketing? Jawabannya, saya sudah membeli buku e-marketing. Saya membeli buku tersebut untuk menambah wawasan saya dalam belajaran e-marketing. Soal yang kedua, apa tujuan Anda mengikuti kuliah e-marketing? Tujuan saya untuk menambah ilmu serta wawasan yang mengenai hal-hal dalam e-marketing. Soal yang ketiga, berapa kali Anda menghadiri kuliah e-marketing? Ya, saya menghadiri kuliah e-marketing sekitar 6 kali. Pertanyaan yang keempat, apakah Anda aktif menjawab soal-soal yang ditanyakan di kelas? Jika ya, buktikan bahwa Anda aktif, dan jika tidak, mengapa? Jawabannya, saya cukup aktif di dalam kelas. Yang kelima, ada berapa tugas yang sudah saudara kerjakan, dalam bentuk apa tugasnya, dan jelaskan isi tugas Anda. Jawabannya, saya sudah mengerjakan tugas bab 1, 2, dan 3, serta tugas toko Afilio dan UTS. Berarti ada sekitar 5 tugas yang sudah saya kerjakan. F. Soal yang keenam, apakah Anda sudah bergabung di Google Classroom? Jawabannya, saya sudah bergabung dengan Google Classroom dengan nilai ada yang 77, 78. Berikutnya ada soal bagian B tentang Affiliate Marketplace. Soal yang pertama, apa itu Affiliate Marketplace? Jelaskan. Affiliate Marketplace adalah sebuah market yang dibuat untuk menjual produk-produk, dan kita sebagai anggota cukup merekrut anggota per 10 orang saja. Soal bagian B, apa itu? Dari mana Anda mengetahui Affiliate Marketplace tersebut? Saya mengetahui Affiliate Marketplace dari info yang diberikan dari Bapak Adi Mursalin SEMM. Soal bagian yang ketiga, apakah Anda mendaftar di Affiliate Marketplace dan apa web replika Anda? Ya, saya sudah mendaftar di Affiliate Marketplace. Soal yang berikutnya, bentar. Yang keempat, apakah Anda merasa tertarik ikut Affiliate Marketplace atau terpaksa daftar di Affiliate ini? Jelaskan jawaban Anda. Jawaban saya cukup tertarik untuk bergabung dengan Affiliate karena dapat dilakukan di waktu senggang dan membantu saya dalam mencari wawasan tentang marketplace. Soal bagian E, jelaskan bagaimana cara kerja Affiliate tersebut. Jawabannya, cara kerja Affiliate tidak terlalu sulit, hanya cukup mendaftar dan melihat produk di dalam Affiliate tersebut. Soal bagian F, ada berapa market plan di Affiliate tersebut. Jelaskan marketing plan dari Affiliate tersebut. Jawabannya, ada 2 marketing plan, yaitu Affiliate Inti dan Affiliate Bronze. Soal yang bagian G, komisi yang diberikan adalah setiap kita merekrut
setiap berapa orang? Jawabannya, komisi yang akan diberikan adalah ketika setiap kita merekrut 10 orang anggota. Soal bagian H, posting foto Anda, I'm ready Affilio, dan jelaskan foto tersebut. Untuk fotonya ini, saya sudah mendaftar di Affilio Market. Berikutnya ada soal bagian C. Soal bagian C berkenaan dengan teori-teori di e-book e-marketing yang Anda peroleh dari dosen Anda. Soal yang pertama, silahkan buka bab 2, 3, dan bab 4. Apa topik bab 2, 3, dan 4? Jelaskan isi dari bab 2, 3, 4 tersebut. Untuk bab 2 berjudul Think, yang terdiri dari materi-materi sebagai berikut. Dari pendahuluan, konsep dan istilah kunci Think, apa itu pemasaran, apa itu pemasaran digital, dan memahami strategi pemasaran, serta membangun strategi pemasaran digital. Di bab 3, kita akan membaca tentang riset pasar, yang terdiri dari pendahuluan, konsep dan istilah kunci, pentingnya riset pasar, konsep kunci dalam riset pemasaran, metodologi penelitian online, keuntungan dan tantangan, gambaran yang lebih besar mengenai riset pasar, dan yang terakhir, pertanyaan tentang studi kasus riset pasar. Untuk bagian bab 4 berjudul strategi pemasaran konten, terdiri dari materi-materi sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, kedua, konsep, ketiga, menentukan pemasaran konten, keempat, pembuatan konten, kelima, distribusi saluran konten, keenam, keuntungan dan tantangan yang diperoleh, yang ketujuh, gambaran yang lebih luas, yang kedelapan, pertanyaan studi kasus pemasaran konten. Soal bagian B, apa yang dimaksud dengan e-marketing? E-marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet dengan tujuan untuk menarik konsumen atau calon konsumen secara cepat. Soal bagian C, bagaimana e-marketing mempengaruhi kehidupan Anda di masa mendatang? Berikan contoh dalam penjelasan Anda. Jawabannya, digital marketing dapat mengoptimalkan pemanfaatan media digital untuk mendapatkan data, pasar, dan pelanggan-pelanggan potensial, sehingga pelaku bisnis di masa yang akan datang dapat mengambil langkah marketing yang tepat untuk mengakomodasi perubahan perilaku konsumen di masa mendatang. D. Apakah ada perbedaan antara e-marketing dengan digital business dan internet marketing? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, menurut saya tidak ada perbedaannya, karena tujuannya sama, yaitu mencari audiens konsumen lebih banyak melalui pasar-pasar online. Yang terakhir ada soal bagian D. Soal bagian D berkenaan dengan video link e-marketing. Silahkan buka link ini dan dibuka link videonya dan ditonton. Dan jelaskan isi dari video tersebut. Sebutkan judul video tersebut dan siapa pembicara dan manfaat apa yang Anda peroleh dari menonton video tersebut. Jawabannya, judul video
Di link tersebut berjudul Kerangka Ideal dalam Belajar Digital Marketing untuk Pemula. Untuk pembicaranya bernama Bapak Denny Santoso. Yang saya peroleh dari menonton video tersebut, saya dapat mempelajari tentang bagaimana langkah-langkah dalam menjalankan bisnis bagi seorang pemula. Manfaat yang saya peroleh, ada 3 cara untuk kita melakukan digital marketing, yaitu yang pertama build, yang kedua automate, dan yang ketiga ada scale. Baik, sekian jawaban UTS mata kuliah e-marketing saya. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.